Tapi kenyataannya pada pria juga didapatkan beberapa penyebab gangguan kesuburan. Perkenalkan, saya Dr. Santi Olivia Febrianti Jasirwan, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis fertilitas endokrinologi reproduksi. Saya berpraktek di Rumah Sakit Pondok Indah IVF Center. Sebelumnya, saya ingin cerita sedikit mengenai riwayat pendidikan saya. Saya lulus dokter umum dan spesialis dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan saya memperoleh gelar subspesialis fertilitas endokrinologi reproduksi dari universitas yang sama. Kali ini saya hadir di studio YouTube Rumah Sakit Pondok Indah untuk membahas mengenai program hamil. Nah, pastinya sudah pada familiar kan ya mengenai istilah ini atau lebih sering disebut promil, terutama bagi Anda pasangan suami istri yang sedang berjuang untuk memperoleh garis 2. Promil atau program hamil adalah suatu upaya perencanaan terhadap pasangan suami istri dalam memperoleh keturunan. Nah, biasanya pasangan suami istri yang sudah menikah segera mendapatkan kehamilan setelah berhubungan rutin tanpa menggunakan kontrasepsi. Namun ada beberapa pasangan yang belum juga hamil walaupun sudah berhubungan rutin selama 1 tahun tanpa menggunakan kontrasepsi. Disinilah pentingnya program kehamilan yang dibantu oleh dokter untuk mengetahui beberapa penyebab dari gangguan kesuburan yang dialami oleh pasangan tersebut, supaya dapat dilakukan tata laksana sesegera mungkin untuk segera mendapatkan sang buah hati. Sekarang kita bahas yuk mengenai beberapa pernyataan atau informasi-informasi yang beredar di masyarakat mengenai program hamil ini. Informasi yang pertama adalah infertilitas sebagai penyebab gangguan kesuburan hanya dialami oleh perempuan saja. Dan ternyata faktanya adalah salah. Ya, jadi penyebab gangguan kesuburan itu 35% adalah dari faktor istri, 35% lagi faktor suami, 20% faktor campuran yaitu suami dan istri, dan 10% tidak diketahui penyebabnya atau unexplained. Jadi, gangguan kesuburan itu tidak hanya dialami oleh istri saja ya, tapi juga bisa dialami oleh suaminya. Anggapan ini muncul mungkin karena kita lebih familiar dengan beberapa penyebab-penyebab gangguan kesuburan pada perempuan. Yang pertama misalnya gangguan haid, kedua adalah gangguan hormonal, gangguan saluran telur, atau gangguan anatomi dari organ reproduksi seperti miom, kista, dan lain-lain. Tapi kenyataannya pada pria juga didapatkan beberapa penyebab gangguan kesuburan. Gangguan fungsi seksual dialami pria seperti gangguan ejakulasi, volume ejakulasi yang berkurang, atau gangguan hasrat seksual pada suami untuk melakukan hubungan seksual. Jadi buat para suami jangan ragu untuk memeriksakan status kesuburannya ke dokter, lalu nanti akan dilakukan analisa sperma untuk mengetahui apakah ada kelainan pada gangguan spermanya sehingga bisa dilakukan tata laksana dengan cepat. Oke, kita lanjut ke pernyataan kedua. Wanita bisa hamil dengan hanya memiliki 1 indung telur atau ovarium. Apakah benar? Jawabannya adalah benar. Kabar baiknya, wanita dengan 1 indung telur tetap bisa hamil asalkan diyakini ovariumnya atau indung telurnya itu sehat dan tetap memiliki fungsi ovulasi. Untuk mengoptimalkan peluang kehamilan, Anda bisa memperhatikan siklus haid Anda supaya Anda tahu kapan masa subur Anda dan kapan harus berhubungan seksual secara teratur. Umumnya, masa subur itu di hari ke-10 sampai 17 sejak hari pertama haid. Nah, pada masa-masa subur itulah sangat baik untuk dilakukan hubungan seksual yang rutin tiap 2 atau 3 hari sekali. Namun bagi mereka yang tidak memiliki siklus haid yang teratur, maka dianjurkan berhubungan seksual tiap 2 hari atau 3 hari sekali, tanpa melihat kapan masa suburnya. Oh ya viewers, apakah kalian sudah subscribe dan like YouTube channel dari Rumah Sakit Pondok Indah? Jika belum, maka subscribe terlebih dahulu ya dan like video ini. Informasi yang ketiga, benar atau salah wanita dengan AMH yang rendah tidak bisa hamil sama sekali? Jawabannya adalah salah.
Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, AMH adalah biomarker yang merepresentasikan cadangan ovarium yang tersisa di ovarium atau indung telur seorang wanita. Hanya dibutuhkan satu sel telur yang sehat untuk dibuahi oleh satu sel sperma. Untuk meningkatkan peluang kehamilan, kita bisa memanfaatkan teknologi reproduksi berbantu seperti IVF atau bayi tabung. Dengan demikian kita bisa mengumpulkan sel telur dan bisa menyeleksi sel telur yang berkualitas. Yuk kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Program bayi tabung adalah pilihan terakhir bagi pasangan untuk memperoleh keturunan. Jawabannya adalah salah. Justru program bayi tabung biasanya merupakan salah satu pilihan pertama bagi beberapa kondisi seperti misalnya adanya gangguan saluran telur atau sumbatan saluran telur bilateral atau keduanya, atau pada kondisi didapatkan gangguan sperma yang berat pada suaminya. Pasangan suami istri yang baru menikah tanpa adanya gangguan infertilitas atau gangguan kesuburan, jika ingin memiliki keturunan melalui program bayi tabung, apakah mereka boleh melakukan metode bayi tabung? Boleh-boleh saja, asalkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pasangan suami istri tersebut adalah pasangan yang sah, jadi tidak boleh menggunakan donor sperma ataupun donor telur dari orang lain. Yang kedua adalah calon ibu tidak memiliki penyakit yang mungkin bisa diperberat oleh kehamilannya. Yang ketiga, kondisi rahimnya sehat. Yang keempat, tidak didapatkan gangguan atau cairan pada saluran telurnya atau kita kenal dengan hydrosalping. Dan yang terakhir, pasangan memiliki kesiapan baik secara fisik, mental maupun finansial. Pernyataan terakhir adalah benar atau salah, jika berhubungan tiap hari maka semakin meningkatkan peluang keberhasilan kehamilan. Jawabannya adalah salah. Optimalnya untuk meningkatkan peluang kehamilan, berhubungan tiap 2 hari atau 3 hari sekali atau dalam 1 minggu 3-4 kali. Sperma bisa bertahan lebih lama di saluran reproduksi seorang wanita, bisa 2-5 hari. Sementara sel telur hanya bertahan selama 12-24 jam. Berhubungan intim tiap hari justru akan menyebabkan kelelahan fisik maupun psikologis yang justru akan menyebabkan gangguan kualitas berhubungan. Nah, sekian dari bahasan-bahasan mengenai informasi-informasi yang beredar di masyarakat tentang program kehamilan. Selanjutnya ingin bahas apa lagi viewers mengenai gangguan kesuburan? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dadah!